Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel dan Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Seperti biasanya dalam Manage Your Mind kita akan merubah atau men-set pola pikir kita. Pada malam hari ini tema Manage Your Mind adalah menentukan sebuah pilihan. Terkadang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita sering terbentur dengan sulitnya menentukan sebuah pilihan. Kita harus kemana, kita harus mengambil sikap apa dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu telah hadir malam hari ini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bante Wiryadaro Tera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, kami juga mengucapkan selamat malam kepada seluruh para pemirsa dimanapun mereka berada. Semoga bisa menikmati acara ini. Ya, semoga Bante. Ya Bante, tema manajemen pada malam hari ini kan menentukan sebuah pilihan Bante. Ya. Terkadang dalam kehidupan saya rasa semua masyarakat, semua manusia pasti pernah merasakan sulitnya menentukan pilihan Bante. Nah, apakah dalam kehidupan kita diharuskan untuk memilih Bante? Ya, memang ada dua pandangan. Bagi seseorang yang tidak takut bisa memilih. Akan tetapi bagi yang mereka takut akan dipilihkan, biasanya begitu. Nah, oleh karena itu dua pandangan ini kadang-kadang dimiliki oleh semua orang. Memang hidup ini kadang-kadang memilih pun belum tentu mendapatkan kepuasan. Kadang-kadang dipilihkan orang lain, bisa ada yang menemukan sebuah kepuasan. Tapi yang paling bagus adalah menentukan pilihan sendiri. Cara sendiri ya Bante. Iya, karena enak tidak ada yang disalahkan. Ya. Tapi kalau dipilihkan biasanya menyalahkan. Dikala di waktu tidak enak. Di waktu enak ya diam saja kok enak ya. Gitu ya Bante ya. 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 Nah Bante, bagaimana cara yang baik untuk kita menentukan sebuah pilihan Bante? Menentukan pilihan terutama juga harus didiskusikan dulu kepada misalnya orang tua atau teman yang baik. Cocoknya apa ya kalau kita misalnya memilih baju. Misalnya saya suka baju hijau, ternyata teman melihat kamu cocoknya nggak bukan baju hijau tapi baju kuning. Tapi ketika bercermin di kaca, oh betul juga ya, bagus ya saya pakai baju kuning. Tapi selama ini tidak sama saya pikirkan. Nah, akhirnya timbullah suatu keputusan untuk memilih yang kuning. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bilang, kamu nggak pantas pakai hijau, nah tetap saja kalau sudah memilih ya ketentuan itu tetap dipakai. Begitu. Nah, untuk itu pilihan memang itu adalah milik kehidupan. Bahwa memilih itu sendiri adalah suatu kebebasan. Ya, nah Bante, untuk kita memilih itu kita harus melihat dari apanya Bante? Berdasarkan apa Bante? Sekarang itu hubungannya dengan waktu, atau hubungannya dengan pakaian, sandang, atau hubungannya dengan pangan, atau hubungannya tempat, atau hubungannya dengan pasangan hidup. Nah, sekarang yang ditanyakan mana yang dipilih? Kalau misalnya ada hubungan dengan teman hidup Bante? Nah, kalau hubungannya dengan teman hidup, jelas pertama harus mengenali dahulu. Ini anak siapa? Pernahkah anak ini berbuat tidak baik di dalam lingkungannya? Apakah juga menjadi perusak dalam lingkungan atau menyusahkan orang tua? Nah, ini juga harus diselidiki dahulu. Mungkin tanya-tanya tetangganya atau siapa saja. Betulkah anak ini baik di lingkungan ini, tidak ada istilahnya berbuat yang macam-macam? Nah, kedua, taat, patuh kepada orang tua. Ketiga, istilahnya juga mempunyai pekerjaan. Kalau belum punya pekerjaan nanti dipilih tidak bisa menghidupnya repot. Iya betul Bante. Seperti saya sendiri sebelum dulu mempunyai pilihan menjadi seorang biku, saya juga berkata demikian. Saya nanti jangan sampai menyusahkan pasangan hidup kalau memang ikut menjadi pilihanku. Sekarang harus bekerja keras dalam bentuk apapun juga. Hidup ini mempunyai 4 kebutuhan pokok: papan, sandang, pangan, obat-obatan. Pasti itu. Nah, oleh karena itu kalau hidup ini kebutuhan tidak dicukupi, biasanya orang yang diperhatikan pun yang dipilih akan udah lari. Iya, betul sekali Bante. Memilih yang lain, yang paling cari yang susah-susah. Iya. Nah, itu. Ya. Nah Bante, apakah keraguan-raguan menjadi salah satu kendala saat menentukan sebuah pilihan Bante?
Ya, itu dialami oleh semua orang ketika menentukan memilih kepada sesuatu yang dipilih. Kalau hubungannya dengan orang yang dicintai, ketika sudah berkata, sudah diatur baik-baik, takutnya ditolak. Kalau ragu-ragu masih diterima, itu akan cepat berubah. Keraguanku akhirnya lenyap menjadi senang. Karena apa? Yang diminta ternyata bisa menerimanya. Yang keraguan-keraguan ini kan banyak macam, istilahnya apa? Setelah nanti aku diterima, aku melakukan apa, karena belum pernah melangkah. Ini pasti dialami oleh semua orang. Nah, oleh karena itu ya, keraguan pasti dialami siapa saja. Tapi lambat laun, lama-lama karena berlatih juga hilang juga. Iya. Iya. Ya. Nah, Bante, kalau tadi kan memilih pasangan teman hidup ya, Bante ya. Ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan, Bante, misalnya kita terbentur pilihan dalam dunia pekerjaan yang lebih baik, misalkan kita ternyata dapat panggilan dari 2 tempat, Bante. Nah, caranya ini bagaimana, Bante, menentukan yang lebih baik yang mana yang buat kita? Kalau kedua lamaran itu semuanya menerima, harus mengalahkan salah satu yang dipilih. Enak, tidak enak, kalau sudah menjadi pilihan, tetap harus dijalankan. Tidak menyesali, sudah milih ini, oh, ternyata aku milih sini, ternyata seperti ini. Kalau menerima yang sana kan tidak, tapi kan sudah tidak dipilih lagi. Nah, oleh karena itu, karena sudah merupakan pilihan, harus ditentukan sebagai keputusan. Enak, tidak enak, harus saya laksanakan, karena sudah menjadi pilihan saya. Begitu ya, Bante. Iya. Nah, Bante, mungkin yang biasa sering dilema juga, Bante ya. Ketika pilihan itu datangnya dari orang tua, Bante. Ya. Kita harus menentukan pilihan, kita punya pilihan sebagai anak, orang tua juga mempunyai pilihan gitu. Nah, itu bagaimana, Bante? Karena kan kalau kita tidak mengambil keputusan, menerima keputusan dari orang tua juga salah juga kan, Bante, terkadang. Ya, memang ini dialami terutama di masyarakat luas. Kadang-kadang seseorang itu memang kebanyakan dipilihkan orang tua. Orang tua itu puas kalau bisa memilihkan anaknya. Kadang-kadang baik pun dipilihkan, tidak baik pun kalau sudah senang, wah cocok untuk anakku. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi beban bagi seseorang yang dipilihkan orang tua tapi bukan timbul dari dirinya sendiri. Nah, dunia sekarang memang beda dengan dunia lampau atau dahulu. Kalau dulu zaman Siti Nurbaya memang begitu. Tapi sekarang kan lain, semuanya harus ditentukan sendiri, harus dilakukan sendiri. Pikiran yang dulu beda dengan pemikiran cara sekarang. Begitu. Nah, oleh karena itu ya ini, kalau memilih ya itu tadi, rela sedikit dihardik orang tua, meskipun disalahkan, dijauhi, ya itu rela, harus rela. Tetapi kalau menurut orang tua ya juga itu, karena tidak tulus, harus belajar mencintai. Begitu, Bante. Iya. Iya. Nah, Bante, bagaimana untuk menghilangkan keraguan-raguan tadi, Bante, dalam menentukan pilihan, Bante? Kalau saya sangat singkat dan sampel saja. Untuk menghilangkan keraguan, salah satunya yaitu menerima apa adanya. Kekurangan nanti sambil berjalan untuk dibicarakan, sehingga nanti bisa terlewati juga. Seperti seseorang tidak suka pedas, tapi buktinya masih mencari juga. Lama-lama juga pedas pun dinikmati juga, pada akhirnya juga senang juga. Begitu. Iya. Nah, Bante, ini hubungan dalam menentukan sebuah pilihan, Bante, apakah meditasi, Bante ya, itu bisa berpengaruh dalam menentukan sebuah pilihan, Bante? Nah, memang kita kembali kepada itu pesan orang bijak tadi, yaitu Sang Buddha. Di sana kan pikiran sebagai pemimpin, sebagai pelopor, sebagai pembentuk, penentu. Nah, makanya disitulah meditasi itu sendiri bisa juga istilahnya untuk membuat lebih positif, lebih terang apa yang mau dilakukan. Jadi meditasi itu termasuk juga bisa menentukan, karena di sana bisa memunculkan ide-ide yang baik, bisa juga memperkuat yang dituju dari hasil-hasil meditasi itu. Begitu, Bante. Iya. Nah, Bante, apakah kalau misalnya kita bermeditasi untuk menentukan sebuah pilihan ini, kita benar-benar mengosongkan pikiran atau kita membayangkan pilihan yang kita hadapin saat itu, Bante? Sesungguhnya meditasi bukan mengosongkan pikiran, tapi meletakkan beberapa hal yang dipikirkan. Jadi harus fokus kepada satu apa yang saat itu diinginkan. Contohnya, saya ingin ke kantor. Secara otomatis gambaran kantor pasti ada di dalam batin.
Nah itu kemudian setelah sampai kantor, gambaran kantor hilang. Kalau nanti tidak ada gambaran kantor, setelah sampai depan kantor bisa lupa karena apa? Di sini hilang. Nah, karena itu harus fokus gitu. Jadi istilahnya itu yang dimaksud meditasi yang fokus untuk menentukan sesuatu hal yang ada. Berhasil atau tidak, yang penting pasti di situ akan muncul sesuatu yang kita gambarkan. Begitu. Berarti bukan mengosongkan pikiran tapi meletakkan ya Bante ya. Ya, tidak memperbanyak pemikiran sesuatu hal yang akhirnya merintangi sesungguhnya yang dituju. Begitu ya Bante. Ya Bante, nanti kita lanjutkan kembali Bante. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, selepas pariwara berikut ini Manage Your Mind akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dalam acara Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bante Wiryadaro. Ya Bante, sejauh mana lingkungan mempengaruhi kita dalam menentukan sebuah pilihan kita Bante? Banyak sekali memang orang memilih itu rintangannya banyak. Salah satunya kadang-kadang kita memilih, tak taunya juga ada yang lain menyodorkan diri untuk apa adanya memberi kesempatan juga dipilih. Kadang-kadang sudah punya pilihan, ada yang lain ingin dipilih juga atau mengganggu sebaik sebuah pilihannya. Seperti di film-film, sudah pilih ini masa dia ganggu, akhirnya cemburu. Setelah cemburu akhirnya berpisah nggak dapat, akhirnya balik lagi. Akhirnya ke kamu lagi. Nah itu menyikapinya bagaimana Bante dengan pengaruh lingkungan sekitar kita Bante? Ya, seseorang kalau sudah mempunyai pilihan tidak harus merespon lingkungan karena sebuah pilihan. Misalnya ini ada satu contoh di tempat saya ya, ada gadis cantik, padahal prianya itu kalau jalan seperti anjing, merangkak. Itu padahal dia ngomong, wah kamu cantik-cantik kok pilih seperti itu. Yang ganteng-ganteng banyak, yang utuh banyak. Tapi dia bukan dilihat dari jalannya yang seperti merangkak seperti anjing, tapi kesetiaan. Mampu memberikan yang terbaik, berlihan. Itu bukan dilihat dari fisiknya. Tapi apa? Kepeduliannya itu loh yang bisa menenangkan hatinya dan bisa mencukupi apa yang dibutuhkan. Itu salah satu perhatian yang lebih. Nah, oleh karena itu jangan ragu ketika itu dipilih, bukan karena ukuran fisik, juga bukan karena ukuran harta, tetapi ukuran hati. Berarti ketika saat kita sudah teguh, yakin sama pilihan kita, kalau lingkungan sekitar masih ada yang mencoba meracuni seperti itu, Bante, kita harus tetap teguh pada pendirian kita ya Bante ya. Karena apa? Kalau nanti milih lagi pun juga tetap ada orang yang menggoda. Gitu. Iya. Nah, Bante, kan tadi kan kita harus tetap yakin nih Bante ya. Bagaimana mengatur pikiran kita, mindset pikiran kita untuk tetap yakin sama apa yang sudah kita pilih, Bante? Caranya, Bante? Ya, caranya gampang. Karena itu sudah dipilih. Apapun resikonya, orang yang dipilih itu pokoknya dibikin sesuatu yang indah. Tidak ada duanya. Kalau sudah seperti itu, yang lain kayaknya jelek-jelek semua. Tapi bukan menghina ini. Karena apa? Sudah diprospek dengan baik, diatur dengan baik. Pokoknya sudah setampan di dunia tiada lain, hanya kamu yang kupilih. Cantiknya sedunia, tidak ada lain kecantikan yang dimiliki orang lain selain kamu yang punya lebih indah daripada yang lain. Nah itu akan awet. Tapi kalau memandang ini cantik sana cantik lagi, ya pergilah mengambil yang lain lagi. Iya, apalagi ada yang mengejek lagi. Seperti kamu misalnya tidak punya pacar, lalu ada orang lain lebih ganteng lagi nyodori kamu, pilih aku saja, aku lebih ganteng dari punyamu loh, gitu. Karena memang ganteng beneran, aku punya ini punya itu, bisa lari loh kalau tidak ada keteguhan. Kalau ukuran hati lain, hati itu sehidup semati, cinta mati. Berarti kita harus menjaga keteguhan hati ya Bante ya. Teguh itu penting ya, Bante. Nah kalau nanti nggak teguh ya mudah terseret arus, ganti-ganti pacar nanti, ganti-ganti orang, ganti-ganti apa yang diperhatikan, akhirnya hanyalah kepemborosan yang terjadi. Nah Bante, bagaimana kita bisa memberikan saran atau mengubah pola pikir orang yang tadi yang seperti Bante bilang senang berganti-ganti seperti itu, tidak memiliki kekuatan yang teguh gitu Bante dalam pilihannya? Nah kalau seperti ini saya sulit ya untuk menjelaskan lebih jauh, apalagi dunia sekarang ini hubungan pria dengan wanita itu beda sekali. Kalau pria
bisa menggandeng banyak, tapi kalau wanita menggandeng pria banyak kayaknya sulit. Iya, iya Bante, banyak ditemukan seperti itu Bante. Iya, kecuali kalau yang di sono itu khusus satu wanita memang dapat banyak. Tapi aku tidak ingin berpikir seperti itu. Terserah para pemirsa. Iya. Nah, itu karena itu disebut kebutuhan. Nah, itu. Kebutuhan. Iya, kalau tidak cukup kan cari yang lain lagi, kurang cari lain lagi. Itu kan kebutuhan. Tapi kalau Bante tidak ke sana, satu hanya untukku sendiri. Tidak ada yang dipilih, hanya aku sendiri. Duduk sendirian di hamparan yang luas, merenung dan berkata, kalau masih ada salah, harus dirubah. Gitu Bante ya. Iya. Iya. Nah Bante, apakah yang semua telah kita jalankan merupakan pilihan atau sebuah ketentuan yang memang harus kita jalankan Bante? Ya memang kalau itu sudah menjadi sebuah pilihan, kita punya kewajiban untuk menjalankan. Menjalankan itu pun sendiri juga perlu kesabaran, lapang dada, menerima kekurangan dan kelebihan dari orang yang sudah menjadi pilihan atau suatu hal yang dipilih, baik benda ataupun, kita perlakukan dengan baik sesuai dengan tempatnya. Kalau kita punya tempat khusus untuk dijadikan sebagai pelengkap hidup. Hidup ini perlu aksesoris. Misalnya ini bunga ini juga termasuk pelengkap, ini sudah dipilihkan tadi dari sana-sana, diambil diletakkan di sini yang cocok. Sudah yang terbaik ini. berarti ini ya Bante ya. Iya, bisa walaupun begini nanti ada yang berkata lagi kurang baik, ya udah apa-apa. Yang penting sudah ini pilihan kok. Soalnya apa? Mencari lain juga nggak ada. Ya harus terima apa adanya. Menikmati lama-lama menjadi suatu yang indah. Kadang-kadang dilihatin terus, lama-lama juga menghilangkan hati yang sedih. Dilihatin terus, kadang-kadang juga bisa membuat tertawa. Padahal di situ tidak ada yang membuat tertawa, tapi diri kita sendiri yang tertawa. Berarti Bante, apa yang sudah kita jalankan atau yang kita terima itu berarti memang apakah sudah yang terbaik benar-benar untuk kita menurut yang memberikan Bante? Ya ini saya juga sering mengalami, artinya mendengar atau curhat dari yang lain. Aku juga sering berkata, apa yang kuberikan kepadamu belum tentu juga cukup untuk kamu. Nah disinilah yang kadang-kadang menimbulkan sebuah pertentangan, pemahaman yang berbeda. Nah oleh karena itu pada saat seperti ini tetap kita harus menghargai. Saya melakukan seperti ini belum bisa mencukupi semuanya. Harap Anda bisa menerima keadaan seperti ini. Semua orang ada batasannya. Apalagi mencintai orang lain atau memilih orang lain. Yang memilih saja ada kekurangannya kok. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kita kan hanya membaca orang lain. Ternyata dia juga berkata, jangan kamu menilai aku saja, kamu juga sungguhnya kalau aku menilai juga banyak kekurangannya loh. Kamu bisa menerima aku, tapi aku belum tentu bisa menerima kamu karena kamu tidak sadar kekurangan itu tidak dimiliki dari diri saya. Nah, coba kalau kita saling menerima, saling mengucapkan kekurangan saya ini sudah bisa, kita saling menerima, ya itu akan jadi. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang kita juga sudah berupaya, tapi ternyata kok tidak mau. Lah memang ada kekurangannya, tapi yang tidak pernah disadari. Lalu karena itu seperti saya misalnya saat ini ya, saya membicarakan kebaikan orang lain, keburukan orang lain. Aku hanya satu membicarakan orang lain keburukannya, tapi belakang saya membicarakan kebaikanku, membicarakan kekuranganku lebih banyak daripada yang saya ucapkan di depan tadi, tanpa disadari. Lalu karena itu harus siap seperti hal ini. Lalu karena harus berada di tengah-tengah dalam pemilihan itu, dipilih juga istilahnya ada risiko, memilih pun juga ada risiko yang harus dihadapi. Begitu Bante. Ya. Ya. Nah Bante, apakah baik jika kita selalu merubah apa yang sudah kita pilih Bante? Nah, tentunya tidak ada yang diubah, tapi hanya dipoles sedikit. Contohnya kalau hari ini pakai baju merah, besok diubah pakai baju hijau, atau baju merah terus menerus tapi model rambutnya yang dirubah. Kalau tidak begitu ya sudah dirubah. Mungkin bentuk alisnya ini dikasih sidu model apa, itu kan merubah tapi sebenarnya berubah. Itu atau dibikin palsu, tai lalat yang palsu biar tambah keren, tertarik, tambah cinta, kan bisa hanya merubah, tapi sesungguhnya juga hilang sesaat. Tapi kan ibarat orang masak sayur tewel setiap hari, tapi hanya dirubah sedikit, akhirnya tetap senang. Oh besok tak model ini, padahal tetap nilainya tewel. Atau itu apa namanya ya, nangka.
hanya berubah. Seperti ketela, hari ini dibikin pempek, hari esok dibikin kolak, hari lagi dibikin gedok, tapi nilainya nggak tetap ketela, tapi senangnya ada terus. Nah begitu, kadang-kadang inilah yang membuat orang menjadi cinta terus senang kepada pilihannya. Kenapa orang dihindari? Karena pasif, tidak mau ada merubah. Ya saya ingin ini ya wis, tak terima ya wis, tinggal pergi beneran. Iya. Nah kalau yang begitu bagaimana Bante? Nah, ya jangan salahkan yang memilih. Oh yang memilih jangan disalahkan, karena apa? Dirinya tidak mau bikin menu yang baik. Iya begitu ya Bante ya. Iya. Berarti kita juga harus sadar diri juga seperti itu ya Bante ya. Iya, harus siap bila diucapkan kekurangannya. Berarti harus mau dikritik. Ya harus mau. Begitu, Kalau tidak ada kritik kapan bisa merubah? Iya. Nah, Begitu Bante. dengan adanya kritik kita bisa merubah, tapi merubahan itu dilandasi dengan cinta kasih, dengan kesabaran, jangan sampai dengan kata yang meracuni orang yang memilih atau yang dipilih. Iya gitu Bante. Ya kita jeda dulu Bante. Ya pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Manage Your Mind akan segera kembali. Ya terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante, kita lanjutkan kembali Bante. Apakah menentukan sebuah pilihan diperlukan suatu keyakinan yang sangat mendasar Bante? Ya, terutama adalah percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Bersikap tenang. Kemudian mau berusaha. Keempat yaitu menerima kekurangan kelebihan dari yang dipilih. Dan siap membahagiakan. Itu sudah cukup untuk menentukan sebuah keyakinan itu ya Bante ya. Iya. Nah Bante, apakah yang paling penting dalam menentukan sebuah pilihan Bante? Yang paling penting Bante? Yang paling penting adalah cocok. Kecocokan Bante. Iya, kalau milih nggak cocok kan ya namanya salah. Nah, oleh karena penting cocok. Kemudian kecocokan ini bukan dilihat karena cantik, bukan karena tampan, bukan karena ya kekayaan atau yang lain-lain, tetapi hati, perasaan yang dalam. Jadi itu lebih indah. Karena apa? Cantiknya wajah, indahnya segala sesuatu itu bisa memudar. Tapi kalau hati yang cantik sulit untuk dilihat dengan mata biasa. Begitu, ya, karena hubungannya dengan perasaan. Iya. Tahukah perasaanku bahwa aku sedang memilihmu, aku sedang belajar untukmu, sesungguhnya aku menaruh hati denganmu dengan lubuk hati yang dalam. Nah, gitu. Begitu Bante ya. Ya. Nah Bante, mengapa kita harus memilih? Sesungguhnya ada dua hal, tidak harus memilih, tapi juga siap dipilih. Nah ini, sesungguhnya menurut Bante Bradharo adalah memilih pun juga mengandung risiko. Kalau yang dipilih ini nanti siap menerima dan siap menolak. Dipilih pun juga nanti timbul ketakutan kalau aku sudah dipilih ternyata aku tidak bisa memenuhi kebutuhan yang memilih. Nah, oleh karena itu ini harus benar-benar siap segalanya. Aku mampu enggak ketika dipilih ini untuk memberikan terbaik kepada orang yang memilihku? Kalau tidak, yang terjadi adalah pertengkaran, percecokan, cerai, putus, itu akan terjadi. Nah, itu dialami oleh siapa saja. Iya. Nah, Bante, ketika kita merasa ketika di awal kita merasa sudah kita cocok dengan pilihan kita sudah matang dengan pilihan kita, ternyata bleset gitu Bante, misalnya seperti hubungan pertemanan atau di kantor seperti itu, ketika kita rasa kita mampu mengerjakan ini ternyata tidak gitu Bante. Nah, oleh karena itu jangan seperti mati. Setelah di sini tidak bisa melayani, tidak melakukan apa saja, bukan berarti tidak ada pilihan lain. Sesungguhnya pilihan lain lebih banyak yang harus bisa dipilih lagi. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, karena memang hidup ini selalu mencari kecocokan. Nah, jangan karena terpaku satu pilihan ini sudah tidak cocok, tidak bisa, sebetulnya sudah tidak mau mencari yang lain. Trauma. Nah, sebuah trauma itu akhirnya bisa juga menghentikan seseorang untuk memilih kembali. Ada orang yang trauma akhirnya tidak mau nikah, tidak mau berteman, hanya dirinya sendiri. Tapi bukan berarti kalau seperti saya ini, ya terus akhirnya sama seperti yang Anda katakan tadi,
Aku bukan berarti tidak ada pilihan. Menjadi seperti ini juga sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Iya, berteman kepada banyak orang, tetapi tidak harus memiliki. Gitu. Memilih itu pun juga lama-lama belum tentu akan memiliki juga loh. Kalau sudah diputus, jadi itu kan juga tidak memiliki juga. Ya. Nah, oleh karena itu memilih itu sendiri siap terus, siap terhenti. Nah, Bante, ketika misalnya dalam rumah tangga Bante ya, sekarang Ya. ini sepertinya banyak sekali Bante ya di masyarakat luar Bante. Jadi mereka sudah menikah, sudah mengikat janji gitu Bante ya. Pilihan, oh ini pilihan saya, tetapi ternyata di tengah jalan merasa tidak pilihan lagi sampai harus berpisah, udah nggak cocok atau bukan jodoh atau bukan pilihan saya. Gitu, itu menyikapinya bagaimana Bante? Nah, kalau Pola ini pikir. memang sama-sama sepakat berpisah, ya tidak ada masalah karena tidak ada yang terbebani. Tapi kalau yang satu senang, yang satu tidak, lah ini akan ada yang satu yang dibebani. Nah, ini yang membuat Bante kadang-kadang kasihan. Ya, nah untuk mengatur pola pikirnya itu gimana Bante? Nah, untuk itu kalau orang ini sudah menemukan, oh ya memang aku sudah tidak jodoh sama dia, kan pilihan tidak hanya satu dia. Memang untuk mengukur bentuk postur, perbuatannya, suaranya, volumenya memang nggak sama. Ini pernah dialami oleh seseorang, sudah mencintai seseorang karena satu sebab saja putus. Tapi setelah putus mencari lagi walaupun mirip, tetapi ternyata tidak ada yang sama. Akhirnya tetap terkenang kepada yang sebelumnya walaupun sudah ada yang baru. Kuatnya yang lalu memang tidak mudah untuk melangkah, itu tidak mudah. Tetapi kalau orang itu mau melangkah, ya harus mengambil risiko. Ya sudahlah, memang itu sudah bukan jodohnya, tak pikirkan lagi, barangkali yang baru ada lebih baik. Begitu Bante Iya. ya. Iya. Nah Bante, di saat-saat apakah manusia harus memilih Bante? Kan ada tahapan menurut Bante ya. Manusia telah lahir, itu kebanyakan belum memilih dan dipilih. Tergantung orang tua mau dia ngerti pakai bantal atau tidak. Kan belum bisa tahu, dia mau ngambil juga nggak bisa. Nanti masa kanak-kanak mulai, kamu milih yang mana, milih yang ini, milih yang itu. Itu pun tapi belum juga cocok dengan pilihannya. Nanti sudah menginjak remaja, barulah itu menentukan pilihan. Ini pun kadang-kadang memilih berteman itu tidak akan jadi selamanya. Adanya untuk mendewasakan. Baru nanti kalau orang sudah benar-benar mau mengangkat ke rumah tangga, lah itu menemukan pasangan hidup yang pasti. Karena itu tidak hanya untuk dijadikan sehari dua hari, lamanya selama hidup masih ada bernapas. Nah Bante, pada usia berapa kita mulai bisa menentukan pilihan kita sendiri tanpa orang tua bisa sedikit mengatur atau gimana Bante? Kalau umur dewasa diantara yaitu setelah dari SMP menginjak SMA. Kita sudah bisa menentukan pilihan Karena kita menurut sendiri. saya orang kalau sudah baik pria maupun wanita di umur setelah SMP ke SMA itu dia itu seakan-akan ingin tahu. Makanya mencari pasangan hidup. Mulai banyak ingin Nah, tahu iya, ya Bante. Di antara setelah SMP ke SMA itu berarti umurnya berapa coba? SMP mungkin sekitar umur 15 Bante, Nah, 15, 15, 16, 17 17 itu termasuk SMA. dia itu ingin tahu. sedang mulai mencari jati diri ya Bante ya. Ingin tahu, makanya mencari jodoh. Rasanya seperti apa sih? Gitu. Umurnya segitu itu mulai menentukan. Tetapi itu makanya banyak anak-anak remaja gagal sekolah karena tadi ingin tahu. Tapi Dan salah menentukan pilihan. setelah ingin tahu kebablasan. Oh enak ya, oh itu kali. Nah akhirnya ya itulah karena tidak ada cara untuk penanggulangan, tidak tahu cara mengatur, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu. Nah Bante, ketika usia-usia tadi itu 15, 16, 17, ketika dimana kita sudah mulai boleh menentukan kehidupan kita sendiri, menentukan pilihan kita sendiri, apakah kita masih bisa mendapatkan inputan atau masukan dari orang tua Bante? Memang ada juga orang tua yang sudah tidak peduli lagi kepada anaknya karena kecewa, sudah disekolahkan ternyata meleset dari apa cita-cita orang tua. Tapi lama-lama pun juga orang tua lama-lama juga akan mengaku, tapi dengan butuh waktu yang lama, harus bersabar.
Begitu. karena sudah terlanjur. Berarti masih bisa ya Bante ya menerima inputan dari Oh, orang masih tua, dan bisa. orang tua juga masih boleh ya Bante untuk mengatur Tidak ada pilihan. sesungguhnya orang tua itu yang nggak cinta sama anaknya. Tidak ada orang tua itu menjerumuskan anaknya. Itu hanya dibungkus saja sebenarnya. Dia melempar anaknya kemana saja, sesungguhnya hatinya tetap tidak tenang. Cuma ditutup-tutupi, itu saja. Tidak ada orang tua sesungguhnya ingin menjerumuskan anaknya, tidak ada. Berarti pasti yang terbaik ya Ya Bante ya, dari terbaik, orang tua iya ya. terbaik pasti. Begitu. Iya. Nah Bante, kalau misalnya dalam menentukan sebuah pilihan Bante ya, kalau misalnya kita ternyata sudah salah memilih, terus habis itu orang tua malah mengingatkan seperti itu ketika kita memberontak gitu, apakah kita salah Bante? Ya, memang itu banyak dialami oleh semua orang. Menurut Bante berontak memang salah. Kenapa kita harus berontak? Dulu sudah dipilih. Nah, oleh karena itu dalam bentuk apapun juga, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya lebih baik berhenti. Maju kena, mundur kena. Kesana juga pilihan juga tidak sudah membuat bahagia. Orang tua pun tidak respect, berarti berada di ambang kehancuran. Daripada hancur hatinya, hancur pemikirannya, lebih baik dilepas kembali kepada diri sendiri. Pasangan hidup pilihan tidak hanya satu. Begitu Bante. Iya. Bante. Semakin menarik aja Bante, tapi kita tahan dulu Bante. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Manage Your Mind setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi pemirsa dalam acara Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini. Ya Bante, setelah kita tadi berbincang-bincang banyak Bante ya. Nah ini sampai pada tahap konsekuensi terhadap apa yang kita pilih Bante, yang sudah kita ambil Bante. Ya, kalau sudah dipilih, memang kita harus siap menghadapi segala hal, baik dalam kekurangan maupun dalam kecukupan. Memang sesuatu yang sudah dipilih berarti sudah merupakan tanggung jawab, melindungi, menghibur, kemudian menunjukkan hal-hal yang baik. Di waktu sakit bisa menghibur, di waktu sehat bisa bergurau yang baik. Tapi pandangannya adalah ke depan, yaitu hal-hal yang baik. Nah ini memang dialami oleh banyak orang. Sudah dipilih, lama-lama kok saya didiemin, padahal masih menjadi pilihannya. Kadang-kadang orang yang dipilih pun mengalami bosan juga. Nah saat-saat bosan seperti itu, bagaimana seseorang yang memilih untuk mengarahkan agar tetap eksis dalam berteman, Tidak merasa digantungkan. merasa Bante, ya? tidak digantungkan, tapi merasa ada terus. Nah oleh karena itu dalam bentuk apapun juga, pandai-pandailah untuk menghibur. Untuk menghibur. Nah hiburannya banyak, bisa juga hiburan diajak jalan-jalan, makan bakso, terus lihat film, diajak camping, kan seneng-seneng untuk menghibur. Karena teknik-teknik seperti itu terus dilakukan terus-menerus. Saling menyapa, jarak jauh pun telepon, gimana keberadaanmu, ada waktu tidak untuk berbuat yang lain. Nah itu selalu komunikasi selalu ada. Nah itu. Jadi yang penting kan sesungguhnya adalah komunikasi. Utamanya komunikasi. Untuk menyapa itulah supaya lebih awet dalam berteman atau setelah dipilih. Begitu Bante. Ya. Nah Bante, menurut kalau menurut secara pandangan Buddhis Bante, Ya. bagaimana kita menentukan pilihan yang baik Bante? Pilihan yang baik sesungguhnya tidak jauh seperti apa tadi yang disampaikan sudah banyak sekali, bahwa pilihan yang baik adalah menurut Bante adalah yang cocok sesuai dengan keidealan. Oh saya ini menentukan pilihan seperti ini. Bisa juga memilih itu sendiri, belum tentu seirama. Ada satu keyakinan yang sama. Bisa juga yang lain tapi akhirnya menjadi baik juga. Belum tentu yang keyakinan yang sama juga akhirnya menjadi baik juga banyak. Bisa terjadi. Karena apa? Saling mengisi, saling mempelajari dan akhirnya menemukan satu titik. Nah disitulah akhirnya artinya berteman, bersahabat akan menjadi awet. Nah Bante, kalau misalnya tadi kan Bante ada berbicara tentang
ideal ya Bante ya. Nah, ideal itu kalau menurut Bante yang bagaimana sih Bante? Keidealisan itu Bante. Ya, orang itu mempunyai sebuah pilihan, aku nanti memilih seseorang yang cocok dengan saya. Misalnya dilihat dari postur tubuhnya. Oh, nanti aku pilihnya yang modelnya seperti ini, tapi saya tidak menyerangkan secara langsung, secara rinci. Nah, nanti orang ini pokoknya sederhana, diajak apa saja mau, misalnya dikasih makan apa saja juga tidak pernah nolak, dan ini menerima sebuah kesederhanaan. Jadi tidak menyusahkan orang yang memilih. Kemudian orangnya mudah diajak bicara, kemudian diajak kemana-mana juga mudah. Nah, itu adalah suatu keidealan dan tidak saling mengoreksi kekurangan masing-masing. Yang ada adalah saling memaafkan jika ada kekurangannya yang diungkap. Begitu Bante. Iya. Nah Bante, tapi apakah perlu kita sangat menyusung tinggi atau memegang teguh keidealisan kita Bante? Nah, kalau saya ketahui kadang-kadang seseorang itu kalau kita tidak cocok, ya kita harus merubah bagaimana bisa cocok. Itu kalau sudah menjadi pilihan, harus menyesuaikan diri, harus ada yang dikorbankan. Jadi harus memaksa, kamu harus seperti saya, seperti ini harus dilakukan. Itu tidak bisa, tidak akan jadi. Begitu Bante Iya. ya. Iya. Nah Bante, kalau misalnya dari tadi yang sudah kita perbincangkan Bante ya, kesimpulan yang bisa Bante ambil mungkin apa Bante dari menentukan sebuah pilihan Bante? Ya, memang hidup ini tentu tidak ada kalau tidak memilih. Beli baju saja juga memilih, makan saja kadang-kadang juga memilih. Sudah ada makanan di tangan, aku pilih mau duduk di mana ya yang enak. Nah, kemudian mau nonton, aku harus tempatkan di mana yang cocok, aku bisa melihat, bisa aman untuk melihat sesuatu hal. Itu semua juga harus ditentukan oleh diri sendiri. Tetapi sudah ditentukan tetap ada risiko, ya harus menerima risiko itu dengan lapang dada, dengan sabar, dengan senang hati, tidak harus membenci. Karena sudah pilihannya, ternyata yang dipilih juga ditempati orang lain juga, tidak hanya diri sendiri saja. Nah, itulah salah satu yang harus dilakukan oleh seseorang, harus sudah siap apapun yang menjadi pilihannya, siap menjadi terus, siap lepas, dan siap bertahan. Begitu ya Bante. Iya. Nah Bante, kalau tadi balik sebentar ke idealisme tadi Bante ya, apakah kita kalau terlalu memegang keidealisan, ke rasa ideal kita itu nggak bersifat egois Bante, nggak menunjukkan kalau kita egois dalam banyak-banyak milih gitu, mungkin dicap orang Bante? Nah, memang egois dalam memilih itu perlu, karena itu nanti kalau nggak ada egois berarti tidak ada kekuatan. Tapi kalau sudah dapat itulah harus diturunkan egois itu, dilembutkan. Begitu Nah, Bante. iya. Artinya juga tidak harus kaku lagi. Jadi bagaimana kita menjadikan indah, dan indah terus. Begitu Bante. Indah dalam ucapan, indah cara berpikir, indah dalam bertindak. Nah Bante, tapi bagaimana kalau misalnya kita dapat pandangan dari orang-orang itu kalau kita terlalu pemilih Bante? Terserah, itu kan orang lain yang menilai. Kalau kita terhadap orang lain harus respect seperti itu, maka akan gagal ketika kita sudah punya pilihan. Begitu Bante. Iya. Nah, cara untuk kita menanggulangi rasa di hati kita kalau supaya jangan terlalu mengurusi orang yang menganggap kita itu pemilih Bante? Tidak harus didengar. Intinya tidak harus didengar. Atau kita mendengar tapi tidak perlu dimasukkan dalam hati. Tetap teguh dalam pilihannya. Begitu Bante. Iya Bante. Nah Bante, mungkin ada kata-kata bijak atau pesan dari Bante berhubungan dengan menentukan sebuah pilihan yang baik tentunya Bante. Ya, baik para pemirsa, untuk menyikapi hal ini memang amatlah sulit. Tapi kata orang bijak adalah baik dipilih maupun yang memilih sesungguhnya sama-sama timbul ketakutan, juga timbul kesedihan. Ketakutannya kenapa? Kalau pilihannya itu tidak bisa berlanjut lebih panjang. Kesedihannya apa? Ketika berpisah. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah ketika seseorang sudah menentukan pilihannya, suatu saat bisa jadi terus, bisa juga menjadi di tengah jalan menjadi berpisah, tetapi bukan berarti tidak ada jalan berikutnya untuk memilih kembali yang lain. Artinya di sini sudah ada hutan, di tempat lain bukan berarti tidak ada hutan. Di sana juga ada hutan.
Di sana, di sini tidak ada air, belum tentu di tempat lain juga nggak ada air. Pasti juga seperti itu. Sama dimanapun juga akan menemukan yang lebih baik. Percayalah, semuanya tepat ada jalannya. Begitu Bante. Iya. Iya Bante, luar biasa. Terima kasih Bante karena hari ini, pada malam hari ini tepatnya Bante sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi pemirsa Dhamma TV tentunya pada malam hari ini Bante. Ya baik, aku juga mengucapkan kepada para pemirsa dimanapun berada, saya sudah menjelaskan dengan baik, membagikan pengalaman, semoga ini bermanfaat kepada semuanya. Ya Bante, terima kasih Bante sudah mau hadir pada malam hari ini di studio kami Dhamma TV Bante dalam acara Manage Your Mind. Semoga kita dapat bertemu lagi pada episode selanjutnya Bante. Ya baik. Ya. Nah, buat pemirsa Dhamma TV, karena waktu sudah habis, jadi saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan. Saksikan terus acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam. Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Terima kasih.